Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Yanto Menkum MP sebagai Ketua Sidang dan juga penguji 2, kemudian Ibu Maria MA sebagai sekretaris, kemudian Emi kami ya sebagai yang teruji pada hari ini. Terima kasih telah menunjukkan kepada saya untuk melanjutkan menguji tadi yang sudah diujikan oleh Yanto, Ibu, Ibu yang sudah banyak, Bang Pikir sudah hampir seluruhnya ya dipertanyakan, kemudian juga dijawab oleh saudara ini kami. Bapak ingin melanjutkan saja ada hal yang tentu nanti juga jadi pertanyaan ataupun juga minta klarifikasinya ya. Tapi sebelumnya Bapak ucapkan tanya dulu selamat ya sudah sampai pencapaian pada hari ini. Ini adalah titik akhir Anda menjadi mahasiswa ya, karena tertulis di sana nanti telah selesai ujian masa tanggalnya hari ini kalau lulus. Masya Allah. Kalau lulus ya. Baik, langsung saja ya, karena ini sudah tertulis ya, maka Bapak juga ingin lihat atau meminta pertanggungjawabannya. Kemudian Anda juga sudah pada kesempatan ini tidak selayaknya lagi melibatkan pihak-pihak lain ya. Artinya kalau Bapak tanya, Pak menurut pembimbing Mbak saya tidak bisa. Anda sendiri yang bertanggung jawab ya. Nah ini adalah prioritas Anda. Baik, pertama dari judul ya. Karena kalau ujian skripsi ini, kalau proposal dulu kan Bapak sering Bapak tanya 3, objeknya, masalahnya, kemudian konsep apa yang digunakan. Tapi kalau dia sudah ujian terakhir ini, permasalahannya, metodenya, dan result, hasilnya, karena sudah ke lapangan kan, itu yang akan Bapak tanya 3 hal ini. Baik, dari awal, dari pertama judul ya. Judul sederhana, evaluasi usability website perpustakaan di Universitas PGRI Palembang. Sering Bapak sampaikan di judul itu tidak boleh disingkat ya. Kalau PGRI buat dulu persatuan. Iya, kalau kita tahu kalau persatuan geng kita tidak tahu ya. Jadi di judul tidak boleh menimbulkan persoalan. Jadi itu resikonya kita kalau ada universitas kayak UIN pun tidak disingkat ya, biasanya seperti itu. Kecuali nanti di bawah di dalam nanti dikasih kita setiap 5 PGRI berarti kita sudah tahu itu persatuan. Oke. Baik, ini Bapak hanya ingin tanya awal saja. Biasanya kita kalau mau meneliti itu, mau menulis, kan kita ada hipotesa ya. Hipotesa itu dugaan-dugaan dulu. Apa yang akan mau saya bahas tentang usability website ini ya. Nah ini dulu bagaimana Anda bisa ambil judul itu karena punya pandangan tentang website itu misalnya seperti apa? Silakan. Di awal ini ya, silakan. Terima kasih untuk jadi awalnya kenapa saya mengambil judul usability website itu kan berarti tentang ini ya, tentang website. Nah, pada saat itu saya berpikir seperti ini Pak. Perpustakaan itu kalau misalnya dia hanya berbentuk konvensional itu pasti akan ditinggalkan oleh pengunjung. Kita tidak bisa yang namanya tutup mata kalau tidak bisa tutup mata kalau misalnya kita ini sudah masuk dalam arus globalisasi. Kalau seperti itu perpustakaan yang harus mampu untuk mengimbangi yang namanya kemajuan teknologi itu sendiri. Nah, dari tertariknya saya tentang kemajuan teknologi itu mengakibatkan saya beralih untuk melihat website di perpustakaan. Apakah website perpustakaan sendiri itu sudah banyak digunakan oleh perpustakaannya, oleh penggunanya? Karena yang dibangunnya website perpustakaan itu
itu kan serta-merta untuk mempermudah setiap pengunjungnya. Apakah si pengunjung juga menyatakan kalau misalnya, oh ternyata dengan adanya website ini saya mudah loh. Ternyata dengan adanya website ini juga saya terbantu tanpa harus ke perpustakaannya langsung. Oleh sebab itu, saya mengambil judul website karena website itu sendiri adalah produk akhir dari kemajuan teknologi. Oke. Baik. Website ya. Jadi objeknya akan kita ambil adalah website. Di situ nanti kita website itu yang akan kita uji nanti misalnya kalau ini kan usability penggunaannya. Nah, website sendiri itu tentang aplikasi layanan atau hanya informasi saja? Informasi. Ya. Oke, sekarang begini saja. Itu kan online ya. Ya. Silakan Anda ini koneksi nggak internetnya? Karena ini resikonya gitu. Kita kan ini objek yang kita teliti kan. Ya. Nah, kalau dia ada, coba contohkan. Kita bisa lihat itu apakah itu layanan ataukah itu hanya sebagai opak saja, sebagai berita saja. Nah itu yang kita soalkan. Kalau misalnya penggunaan website layanan seperti kita websitenya Slim Raden Patah ACD, berarti mahasiswa menggunakan itu dia untuk layanan. Tapi kalau ini, nah ini Bapak pengen tahu dulu, dia pengen ini bergerak di mana? Dia hanya berita saja misalnya, terus kemudian apakah ini layanan secara online? Karena ini websitenya harus jelas, karena baru website ini nanti di dalamnya dikasih keterangan sebenarnya di website di dalam itu yang saya sebutkan di websitenya dan kegiatannya ini. Nah, itu yang biar kita tidak bercerita website tapi umum kan, kita tidak tahu websitenya apa. Silakan. Bapak sempat buka tadi, tapi mungkin lebih jelas di layar ya. Oke, itu sambil berjalan, sambil membuka website. Oke, selanjutnya setelah objeknya ini ada ya, kemudian permasalahannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanto terkait masalahnya, kemudian nambahkan hanya di halaman berapa urusan masalah? Tujuh ya, kalau kita mungkin lihat itu di halaman 7 apa urusan masalahnya? Nah, pertanyaan itu belum mampu menjawab judul ya, karena di situ judulnya apa? Nah, sebenarnya gongnya itu evaluasi. Jadi kita nanti kebergunaan itu bagaimana dievaluasi. Makanya kalau dia baru usability saja, judulnya ya usability website purpose, evaluasinya tidak ada kan? Karena itu yang kita dicari di sana hanya nyari itu saja, nyari kebergunaan saja. Kalaupun ada, makanya kurang satu tuh. Satunya sebenarnya kalau menurut Bapak malah satunya bagaimana penggunaan website. Nah, nanti kita cerita bagaimana website itu digunakan ini baru kemudian evaluasi usability-nya, kegunaannya dievaluasi kan. Nah, itu jadi nanti di bab 4 itu ada dua, dijawab pertanyaan itu nanti diuji pakai kuanti atau kualitatif kan. Nah, itu jadi menjawab judul itu. Kalau itu kan artinya kita oke, mungkin Pak saya di dalamnya ada Pak saya menjawab tentang evaluasi, tapi kita tidak terucapkan, tidak tertuliskan gitu kan. Karena kalau seperti itu judulnya usability website perpustakaan saja kan, karena kebergunaan saja kan. Karena pertanyaan juga bagaimana kebergunaan usability kan, itu yang dicari. Sementara kita mau evaluasinya. Nah, itu pertama ya. Jadi yang kedua kalau bisa Bapak tambahkan evaluasi. Nanti di dalamnya tinggal di mana nih yang masuk dalam evaluasi. Ada evaluasi di dalam. Di dalamnya mengevaluasi kebergunaan ada? Tidak. karena kegunaan atau usability ini kan cara mengevaluasinya dengan menggunakan teori Jacob Nelson itu sendiri yang ada 5 indikator itu. Lalu kemudian tarik lagi. Ini kekurangannya kedua, konsep evaluasinya tidak ada. Nah,
jadi misalnya begini, kebergunaan dievaluasi itu seperti apa? Misalnya yang kita mau evaluasi itu kualitasnya, misalnya evaluasi misalnya evaluasi itu di situ disebutkan misalnya bagaimana misalnya nilai dari websitenya kan kita evaluasi itu nanti. Itulah sebenarnya kenapa di sini ini tidak ada konsep, karena konsep atau teorinya evaluasinya belum ada. Jadi sebenarnya di awal itu Pak saya mau melihat tentang usability kebergunaan website, tapi nanti saya mau mengevaluasinya dengan menurut teori siapa, konsep siapa. Nah, satu, dalam mengevaluasi kita akan lihat nilainya, kita akan lihat tergantung dari siapa yang menyebutkan evaluasi. Tadi ada sebutkan teori apa tadi yang dari sana? Apa dia bicara masalah apa? Bicara tentang usability. Iya. Usability itu evaluasi? Usability kan? Usability. Nah, tentang evaluasinya gimana? Jadi di teori tersebut cara mengevaluasi usability itu menggunakan 5 indikator itu, Pak. Apa sistemnya? Yang pertama itu yang mudah tadi, kemudian efisiensi, kemudian memorability, yang keempat itu ada error, dan yang kelima itu ada kepuasan. Itulah 5 indikator itu untuk mengevaluasi apakah website ini sudah sesuai dengan kegunaannya atau belum. Ya, makanya nanti di situ dari awal kita harus jelas itu. Jadi kalau misalnya dari awal kita sudah, Pak, saya akan mengevaluasi usability dengan konsep dari Jackson itu, menurut Jackson. Jadi kita tariknya sebagai konsep evaluasi gitu kan. Usability kan objek website ininya ya. Tapi itu yang kita jadikan visual analysis itu, maksudnya kita ke lapangan itu, saya pokoknya ke lapangan, saya akan lihat website itu. Kemudian satu, menurut Jackson apa tadi? Kemudahan. Nah, kemudahan. Mudah tidak? Belum ditanya pakai kuanti mangga apa, mudah tidak, kita nanya kepada siapa ya, respondennya kan. Kemudahan, saya akan mencari kemudahan website ini, itu harus ketemu sampai berapa persen, kalau mau pakai angka pakai apa gitu kan. Makanya dia ke lapangan berangkatnya seperti itu. Yang kedua misalnya apa yang efisiensi, makanya kalau dia buat kerangka, nah itu di bab 1 itu buat ini, karena konsep menurut Jackson ada evaluasi, ada efisiensi, ada efektivitas, kemudahan ya. Nah, ada berapa itu, nanti dari situ baru kita mengevaluasi kegunaan dari website. Nah, gitu kan. Jadi berangkat ke lapangannya itu saja. Jadi kita jelas ke lapangan itu kan, saya mau cari tentang efisiensinya. Dia menggunakan website efisiensi tidak, tanya dengan siapa, dengan pegawai atau dengan responden tadi yang sudah disampelkan populasi tadi kan. Kemudian kemudahan, mudah tidak, kalaupun ditanya, tapi nanti dari angka-angka itu baru kita simpulkan bahwa dari kelima yang sudah kita uji di lapangan itu, ini bahwa kurang ataupun baik ataupun kan gitu, kita bisa menyimpulkan dari apa yang sudah di ini ya kan. Nah berarti kan itu kalaupun ada tadi dari Jackson tadi, siapa? Jackson ya? Jacob Nelson. Ya, Jacob Nelson. Jadi itu saja jadikan sebagai konsep kita untuk mengujinya, gitu kan, dengan itu ke lapangannya. Tapi itu ditaruh dulu di bab 1 sebagai konsep awal, nanti dikembangkan di bab 2, dibantu tuh dari tadi yang kemudahan itu apa, ditambah sebanyak-banyaknya sampai 1 bab gitu kan. Makanya dari itu jadi hanya 1 lembar, setengah lembar dari bab 1 itu dipindahkan ke bab 2. Kalau dia nanti tempat wilayah ke bab 3, baru nanti antara rumusan masalah dengan konsep diselesaikan di bab 4. Entah dia pakai SPSS, pakai apa, nah, itu sebenarnya kerangka ininya kan. Nah maka itu ya, jadi nanti dibuat ini tadi ya, tarik untuk kalau Bapak di sini bilang ini kan pertanyaan ini konsep evaluasinya belum ada, tapi sudah dapat tadi kan, tarik saja misalnya gitu. Kemudian rumusan masalah tadi, evaluasinya juga bagaimana mengevaluasinya? Ya itu Pak, saya evaluasi pakai Jackson itu kan begitu. Ini sebenarnya sudah ada, hanya di ini saja ditempatkan pada posisinya gitu ya. Itu ya. Oke.
Bapak maaf sebentar untuk yang penjelasan mengenai evaluasi terus evaluasi website yang Bapak jelaskan barusan, nanti saya letaknya di website di bagian kata teori. Kata teori sih di sesudah apa yang ada kan itu di sini belum ada kan? Iya. Tambahkan saja satu. Nanti satu di kalimatnya hanya separuh saja bahwa dalam mengevaluasi usability website di perpustakaan PGRI saya menggunakan konsep dari Jacob Jensen yang digambarkan dalam bagan berikut. Di bagan itu website ya, kemudian usability perpustakaan PGRI, kemudian dibuat efisiensi apa ada berapa itu kan? Nah, baru di bawahnya buat keterangan efisiensi itu apa, di apa itu aja cukup setengah lembar. Terus kemudian dibawa ke bab 4, ini bab 3, bab 2. Bab 2 kan sudah banyak pengertian evaluasi, pengertian apa dikembangkan saja itu sampai usability-nya sampai apa kan. Terus saya jadi hanya, tapi dari awal itu sudah dikasih tahu bahwa ini yang akan dibawa ke bab 2 gitu kan. Itu ya. Dia sebenarnya sudah ada semacamnya ini saja. Oke, selanjutnya kita lihat di tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ada berapa tadi? Oke, sebelumnya kita ke sini dulu. Ini websitenya. Nah, ini Pak, kemarin sebelum saya kan melakukan penelitian ini dari 2021. Ya, dari 2021. Sebelum saya melakukan penelitian, saya juga sudah proses ke bagian IT, Bapak Komang namanya. Nah, website perpustakaan PGRI Palembang ini, dia tidak stuck di situ-situ saja. Awalnya, home-nya tidak seperti ini, Pak. Tapi mohon maaf, saya sebelumnya sudah screenshot, cuma HP saya ke restart, jadi hasil screenshotannya tidak bisa saya tampilkan. Asalnya sudah di ini. Iya. Enggak, ini Bapak tanya. Ini layanan apa informasi saja? Informasi. Informasi saja bukan layanan ya. Informasi. Nah, websitenya di situ di pembatasan nanti website ini Pak yang saya mau tarik itu website ini saja gitu hanya sebagai informasi saja kan. Siap. Sementara di sini apa kalimatnya? Informasinya cuma apa saja? Gambar itu aja satu. Bawah, Pak. Shopee itu benar. Sebenarnya saya bisa ke lapangan lagi Pak untuk memintai. Ya itu makanya kan kita sebenarnya bisa ada nggak website perpustakaan online-nya? Kan kita kan ini kan hanya ini ya nanti ditambah saja nanti satu ada website ini dua ada website ya, di website yang dipakai oleh PGRI di perpustakaannya ya kan? Cuma kita harus login pakai email ini passwordnya akun dari. Enggak kalau bisa untuk ini kayak sedang berada di Mata Aceh ini tidak perlu login kan kita bisa. Nah, maaf ya Pak, saya potong. Ini awalnya website ini itu sama seperti kayak website perpustakaan UIN karena sebelum saya memilih website perpustakaan PGRI sebelumnya kan saya proses dulu website perpustakaan mana sih yang bisa open access. Ternyata perpustakaan PGRI bisa open access karena perpustakaan seperti Unsri, Pasca Unsri, kemudian Bina Dharma itu tidak bisa open access Pak. Orang luar tidak bisa mengakses perpustakaan. Website ini awalnya bisa diakses dan bisa menjurus ke layanan seperti UIN Pak. Terus? Nah, karena tadi saya juga sudah berbicara kalau kata si IT perpustakaan PGRI ini dia tidak stuck di situ-situ saja, dia selalu membuat perubahan gitu loh Pak. Jadi berarti masih offline? Gimana Pak? Layanannya masih offline? Enggak online. Online tapi maksudnya? Tapi ada yang offline juga. Offline itu offline itu bukan berarti dia manual, dia pakai komputer tapi otomasi biasa gitu. Misalnya ada layanan nanti ada, tapi tidak di web. Kalau web kan bisa seluruh akses. Bisa ambil ini informasinya bisa diambil dari situ, bukunya ambil di mana, kemudian kita masih juga kita ke sini ke tempatnya kan, tapi dia sudah sebagian offline online kan. Kalau itu gimana? Awalnya seperti itu juga Pak. Awalnya. Ya. Nanti saya bisa cross check ulang lagi sama. Makanya itu ya kita ini begitu kita meneliti itu benar-benar objek yang kita teliti itu datanya ada, kemudian valid untuk kita uji kan. Kalau dia misalnya pustakawannya ada, websitenya ada gitu kan, dan bisa kalau misalnya tidak ada yang objek kita teliti, kalau data-data itu kan bisa saja kita cari-cari data, tapi yang kita teliti sebenarnya ini yang utamanya kan.
ya itu ya, jadi nanti bisa diinikan lagi apa, dicek lagi website mana sebenarnya yang mau saya pakai gitu, apa yang ini apa yang layanan gitu kan. Karena kan nanti ngujinya ya tetap saja yang layanan juga nanti ditanya kan dia menggunakan ini atau tidak gitu kan. Kalau ini hanya informasi saja misalnya, kalau informasi buku pun ada nggak informasi buku juga? Nggak ada di sini. Nggak ada. Nah, jadi apa yang mau kita Siap-siap. ya itu ya, jadi ini nggak apa-apa, ini nanti coba ini lagi ya Pak, nanti tinggal dimasukkan di mana tuh di batasan apa, bahwa website yang saya maksud adalah ini alamatnya. Kalau tadi kan disebutkan alamatnya yang ini kan, Iya. tapi kalau mau kita uji ke mahasiswa, apa yang mau dia lihat misalnya kan? Siap, Pak. Nah kan susah juga kita mau ini ya. Oke itu ya. Siap, Pak. Coba terus oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke ini apa, ke abstrak sedikit ya. Tentang abstrak ini merupakan sudah apa istilahnya ini sarinya ya. Coba lihat baca abstraknya. Skripsi ini apa? Skip sekali lewat aja. Baca. Lihat tadi disebutkan. Besar kan ya? Full kan ya? Itu yang di-full kan? Apa? Itu? Ya. Nah, coba. Skripsi ini membahas tentang evaluasi penggunaan website perpustakaan PGRI Palembang dengan adanya website yang dimiliki oleh perpustakaan. Titik ya. Dengan itu biasanya di awal itu enggak? Ada kalimat apa lah ya kira-kira yang tidak boleh dengan dari sudah titik itu? Adanya website misalnya kan bisa langsung aja kan? Sama aja dengan itu, dengan adanya aja. Ada besar. Adanya juga sebenarnya masih ini ya, tapi ya. Atau misalnya website yang dimiliki oleh perpustakaan langsung aja kan? Adanya website. Jadi nah ini aja ya, kita sekilas saja karena ini adalah inti dari itu, orang membaca ini sudah keseluruhan sudah dapat. Website yang dimiliki, terus baca. Website yang dimiliki oleh perpustakaan Universitas PGRI Palembang, peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat penggunaan. Bentar dulu. Adanya website yang dimiliki ya, website yang dimiliki perpustakaan Universitas Palembang, peneliti. Nah itu tadi karena adanya tadi kalimatnya ya. Itu adanya website yang dimiliki oleh perpustakaan PGRI Palembang. Nanti ingin mengetahui bagaimana. Jadi kalimatnya harus dibuat, tadi maksudnya kan seperti apa adanya? Dengan adanya website. Oh, ini karena di bawah tadi jadi rancu ya Pak? Ya, tapi kan kita pengennya dengan adanya website gitu kan? Iya. Nah, kan tinggal dirubah aja kalimatnya. Misalnya apa tuh? Depannya? Ya memang harus itu ya, harus ini apa? Tidak boleh dari titik itu dengan apalagi dia yang besar misalnya. Oh, pakai koma aja nanti Pak ya? Iya boleh kalau misalnya itu kan. Nah kalau koma bisa ya tadi kan. Ya ini kan hanya saja ya, hanya ingin Saya sampai perpustakaan Ya. tapi ingin mengetahui ya, ingin mengetahui bagaimana tingkat kegunaan dan website tersebut di perpustakaan titik. Nah itu kan ya. titik peneliti pun ingin Ya. Ya anggaplah itu ya. Titik sampai titik ya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat kegunaan itu belum titik ya berarti ya. Peneliti ingin atau sudah titik? titik Oleh dia, oke. Terus sekali lagi ya. Terus kegunaan dan apa tuh? Peneliti pun apa? Coba baca. bisa pakai apa? Peneliti ingin Iya. peneliti pun ingin atau peneliti ingin Nah, terus ingin mengetahui bagaimana tingkat kegunaan. Oh. nah, kegunaannya dua ya. Iya, Pak. Kegunaan dan kegunaan. Ya, tuh. Nanti di ini ya, kegunaan dan kegunaan ya. Penggunaan website tersebut bagaimana? Ya. Nah, baiklah, nanti saya perbaiki. Ya, Bapak pikir nanti di ya, Siapa? untuk apa? Karena ini adalah sampai pada akhirnya apa? Akhirnya coba terakhir apa?
hasil apa? Sekalian nanti Bapak tanya. Hasil terakhir, dan hasil penelitian ini bawah. Hasil analisis menunjukkan bahwa skor rata-rata semua elemen yang dinilai memperoleh rata-rata besar dalam subvariabel kemudahan itu ada 4,8. Nilainya 4,8, subvariabel efisiensi itu 4,04, subvariabel mudah diingat atau memorability itu 3,97, subvariabel error itu 3,89, dan subvariabel terakhir itu ada satisfaction 3,81 dengan total nilai yang diperoleh rata-rata 3,975. Putusan akhirnya gimana? Dengan total nilai akhir diperoleh rata-rata nilai 3,97. Narasi terakhirnya apa? Setuju? Bagus tidak? Sangat bagus, sangat baik Pak. Apa itu kalimatnya? Itu dan hasil juga itu ya. Dan itu pertama dari titik dan boleh itu. Dan tengah-tengah. Nah gitu aja hasil penelitian ini gitu kan. Nah hasil penelitian ini Sebenarnya ada indikator yang perlu diperbaiki, yaitu indikator yang mendapatkan skor yang tidak terlalu tinggi berdasarkan nilai akuisisi peneliti dapat menyimpulkan temuan bahwa website perpustakaan Universitas PGRI Palembang memiliki nilai kegunaan yang tinggi sehingga sangat bermanfaat bagi pengguna. ya. Ya, itu ya terakhirnya ya. Oke, setelah itu sudah jadi untuk apa? Abstrak ya. Bawahnya website perpustakaan usability ya. Usability kalimat kata kunci itu kalimat yang sering muncul. Usability ada di atas ya. Kalimat kata-kata usability itu di gitu. Ada ya. Usability ya. Ya, tertulis karena disebutkan di situ kan harus ada. Website ada, perpustakaan perguruan tinggi ada kan? Nah, gitu kan? Perpustakaan perguruan tingginya ada. Terus makanya kalau kita tulis apa yang kita tulis itu kunci itu ya dari dalam itu kita lihat yang munculnya apa gitu kan. Dan itu nanti muncul di dalam skripsi itu misalnya kayak usability muncul terus gitu. Makanya di atas kalimat situ juga harus ada kalimat usability misalnya ya. Ya kan nanti dibuat aja misalnya dengan menyimpulkan bahwa usability kegunaannya kan kita juga usability gitu kan. Gitu ya. Jadi ya ada di situ. Kalau nggak ada di situ terus tahu muncul di kata kunci ya. Walaupun nanti ini Pak nanti muncul di dalamnya, tapi yang kita baca itu yang dari atas itu kan. Iya. Oke, selanjutnya ini lebih ke ini ya, ke apa? Ke teknis. Setiap ini juga, nah nanti dicoba ya setiap habis ngutip kasih komentar. Bab 1 misalnya coba kalau 1. Bab 1 habis kutip misalnya perguruan tinggi disebut sebagai jantungnya universitas. Ambil kan? Nah, berdasarkan pendapat di atas komen itu setuju, menyangkal, tidak setuju. Komennya iya saya setuju. Sudah gitu aja sudah komen kan? Berarti setiap saya mengutip Iya. Dari semua orang harus apalagi misalnya saya mau mengutip tentang perpustakaan menurut Mulyadi ini, menurut Pak Yato ini, menurut Bu Rahmania ini, dari ketiga pendapat tersebut bahwa perpustakaan adalah ini kayak gitu. Jadi tanggapan jadi setiap diselesaikan semuanya ada tanggapan setuju ya atau tidak gitu kan. Satu misalnya kan kalau satu saja ya berdasarkan misalnya kayak gini, ini perpustakaan perguruan tinggi seringkali disebut sebagai jantungnya universitas misalnya kan. Misalnya melihat dari pendapat di atas bahwa memang benar perpustakaan adalah jantung universitas karena di sana titik-titik menanya ini aja bahwa kita pernah ikut, jangan naruh kan, taruh lagi nanti ambil lagi, taruh lagi, nah ini kan semuanya ini kan banyak nih Bapak. Itu biasanya ini ya untuk ini saja ada untuk biar kita masuk lagi itu. Kemudian lihat bab 4. Bab 4 itu halaman berapa ya? Berapa? Nanti itu yang perbaikan di Bapak mulai dari judul, kemudian ditambah itu, kemudian rumusan masalah, kalau bisa ada evaluasinya, kemudian di konsepnya, kemudian ada yang tadi yang
catatan kecil, kemudian komentar juga, kemudian halaman ya, halaman dan terakhir tadi yang tinjauan bab penutup ya, Mas, penutup juga itu dibuat paragraf saja. Saya pikir itu Pak Ketua, terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.